Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Veronica dengan NPM 1911090012. Di sini saya dari kelas Fisika 5C. Video ini dibuat guna untuk memenuhi praktikum mata kuliah Fisika Komputasi yang kelima dengan MATLAB dengan dosen pengampu Bapak Ardian Asyari MPD. Praktikum kelima ini ada pada modul 2, yaitu chapter 2 Physics with MATLAB 2.1 Mechanics, yang pertama dengan sub-subbab 2.1.1 gravitasi antara dua massa, 2.1.2 antara gaya gravitasi dan hukum kuadrat terbalik, dan yang ketiga 2.1.3 tentang gerak jatuh bebas. 2.1.1 tentang gaya gravitasi. Pada tahun 1687, Newton mempublikasikan hasil penelitiannya tentang hukum gravitasi pada risalahnya yang berjudul Mathematical Principle of Natural Philosophy. Hukum Newton ini menjelaskan bahwa setiap partikel di alam saling tarik-menarik dengan partikel lain yang besarnya sebanding dengan perkalian massa kedua partikel dan berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak kedua partikel. Jika dua objek bermassa M1 dan M2 terpisah sejauh R, maka besar rumus gaya gravitasi atau Fg kedua objek tersebut adalah Fg sama dengan G M1 dikali M2 dibagi R2, yang dimaksud dengan berbanding terbalik terhadap kuadratnya ini, R2. Dengan G adalah konstanta universal dari gravitasi adalah G sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton per meter pangkat 2 per kilogram pangkat 2. Pada materi 2.1.1 ini, kita lihat pada modul. Nah, di sini sudah ada program yang harus kita pindahkan ke MATLAB. Saya sudah memindahkan program ini ke menu editor. Seperti ini. Nah, dalam program script ini sudah dijelaskan bahwasanya di sini terdapat massa 1, massa 2, dan jarak serta konstanta dari gravitasi tersebut. Nah, di sini calculation-nya sudah ada juga, yaitu rumus dari gaya gravitasi, yaitu G dikali massa 1 dikali massa 2 dibagi jarak pangkat 2. Sudah jelas ada hubungannya bahwasanya rumus yang dimasukkan dalam bahasa komputasi ini berasal dari rumus gaya gravitasi. Nah, pada modul, kita diminta untuk meng-enter value massanya, nilai-nilainya, dari massa, jarak, dan lain-lain. Maka di sini, ketika kita sudah memasukkan skripnya pada menu editor, kita sudah run, nah kita isi, enter the value of massa 1. Massa 1 bernilai 2,5. Kita enter, massa 2 bernilai 1,093, nilai dari distance-nya sendiri 1.0E minus 5. Kita enter. Nah, maka akan otomatis keluar nilai force between the mass is 1.8226 Newton. Sudah jelas pada materi 2.1.1 tentang gaya gravitasi ini saling berkesinambungan antara fisika dengan rumus yang ada di MATLAB di modul yang kedua tentang gaya gravitasi. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang 2.1.2 yaitu Gravitational Force and Inverse Square Law, yaitu gaya gravitasi atau hukum kuadrat terbalik. Nah, ini tuh seperti sama aja materi yang ada di gaya gravitasi tersebut yang dimaksud dengan hukum kuadrat terbalik yaitu bagian R-nya ini. R kuadrat ini berbanding terbalik dengan massa-massanya. Jadi seperti itu. Di sini sudah dijelaskan. Ini materinya sama dengan yang tadi, yaitu di sini ada keterangan F-nya itu gaya tarik gravitasi, M1, M2 itu masing-masing massanya, dan R-nya itu jarak antara kedua benda. Nah, jaraknya inilah yang berbanding terbalik terhadap massanya. Nah, kita lihat pada modul 2, bagian 2.1.2. Nah, di sini sudah ada skrip yang tertera. Skrip ini, seperti langkah yang tadi, kita pindahkan ke menu editor. Skrip ini. Kita pindahkan ke menu editor. Nah, di sini saya sudah memindahkan juga skripnya ke menu editor. Nah, seperti ini sudah saya masukkan.
Nah, untuk ini, command window-nya kita hapus dulu. Nah, kita lihat bahwasanya di modul itu, untuk menu command window-nya kita dapat meng-enter masanya itu nilai-nilainya seperti ini. Masa 1 2,5, masa kedua 1.093, dan distance-nya itu 1.0 E-9. Mari kita masukkan nilainya dengan cara seperti ini. Kita run ulang. Nah, kita masukkan nilainya. Masa 1 2,5, masa kedua 1.093, dan enter a positive value of distance-nya itu 1.0 E-9. Seperti ini. Jadi ini hubungannya masih sama karena di sini sudah dijelaskan dalam script-nya itu terdapat masa 1, masa 2, jaraknya, dan gaya gravitasinya. Sedangkan calculation-nya itu masih sama saja menggunakan rumus gaya gravitasi. Seperti itu. Untuk 2.1.2, hubungannya modul MATLAB ini dengan rumus fisika. Baik, untuk materi yang ketiga, 2.1.3, yaitu tentang gerak jatuh bebas. Nah, gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda yang tidak memiliki kecepatan awal, atau V0-nya itu adalah sama dengan 0. Nah, jika selama benda itu jatuh, hambatan di udara diabaikan, maka percepatannya konsisten atau tetap, dan besarnya sama dengan percepatan gravitasi bumi. Selain itu, waktu yang dibutuhkan benda saat jatuh tidak bergantung pada masanya, tetapi bergantung pada ketinggiannya. Nah, di sini sudah ada rumus gerak jatuh bebas atau GJB. Yang pertama itu VT sama dengan V0 ditambah G dikali T. Yang kedua VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali G dikali H. Dan H sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali G dikali T kuadrat. Di sini sudah ada keterangannya. Vt itu adalah kecepatan setelah T detik dengan satuan meter per sekon, V0 adalah kecepatan awal dengan satuan meter per sekon, T adalah waktu dengan satuan sekon, G adalah gaya gravitasi dengan satuan meter per sekon pangkat 2, dan H adalah ketinggian dengan satuan meter. Nah, baik, kita lihat pada modul kedua tentang 2.1.3. Nah, di sini dalam free fall motion ini sudah ada script yang harus kita pindahkan ke dalam MATLAB. Nah, bedanya dengan percobaan yang ke-1 dan ke-2 tadi, di dalam free fall motion ini terdapat grafik. Nah, kita lihat di sini. Waktunya itu untuk 11.3 sekon. Kita lihat, kita pindahkan script ini ke dalam menu editor. Di sini saya sudah memindahkan script tersebut ke dalam menu editor seperti ini. Nah, lalu untuk command window yang sudah kita isi tadi, kita CLC. Nah, kita CLC dulu. Nah, di sini sudah ada scriptnya, lalu bisa kita run. Kita lihat apakah script ini bisa mengeluarkan grafik yang sama. Kita run dulu ya. Nah, di sini kita sudah diperintahkan untuk mengisi waktunya itu berapa karena kita sudah lihat tadi waktunya 11,3. Nah, lalu kita enter. Kita run sekarang. Nah, sepertinya grafiknya muncul di sini. Ini adalah grafik yang kita buat dengan script yang ada di 2.1.3. Kita samakan dengan di modul. Sama ya. Ini di sini. Grafiknya sama. Nah, jadi demikian penjelasan dari saya tentang tugas praktikum yang kelima ini, yaitu hubungannya dengan modul 2 ini dengan fisika. Jadi saya akhiri praktikum saya kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.